Assalamualaikum sahabat hidayah. Pada tahun ketiga Hijriyah, beberapa utusan dari kabilah Udal dan Qoroh mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengabarkan bahwa mereka telah mendengar tentang Islam. Untuk itu mereka meminta Rasulullah agar mengirim utusan agar dapat mengajarkan Islam kepada mereka. Maka Rasulullah pun mengutus 10 sahabat untuk memenuhi permintaan tersebut. Rasulullah menunjuk Hashim bin Sabit sebagai amir, pemimpin mereka. Namun di suatu tempat, di antara Usfan dan Makkah, kelompok kecil ini diintai oleh sekitar 100 pemanah dari Bani Lihyan. Mengetahui hal tersebut, Hashim segera memerintahkan teman-temannya agar segera berlindung ke sebuah bukit kecil di sekitar daerah tersebut. Sebenarnya, Hashim dan kawan-kawan berhasil mengelabui pasukan pemanah musyrik tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Biji-biji kurma yang mereka bawa sebagai bekal dari Madinah tercecer sepanjang jalan, memberi petunjuk keberadaan rombongan Hashim. Akhirnya ke-10 sahabat itu pun terkejar. "Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian jika kalian menyerah," teriak salah seorang musyrik yang mengepung mereka. "Kami tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita kami kepada nabimu," jawab Hashim tegar. Maka rombongan musyrik itu pun menyerang dan berhasil membunuh Hashim dan 6 sahabat lain, hingga tinggallah Hubaib bin Adi, Zaid bin Datsinah dan seorang sahabat. Orang-orang musyrik itu kemudian menangkap dan mengikat ketiganya. Namun sahabat yang tidak diketahui namanya itu kemudian memberontak sambil berteriak, "Ini adalah pengkhianatan pertama," serunya sambil berusaha melawan. Ia pun syahid. Selanjutnya Hubaib dan Zaid dibawa ke Makkah dan dijual sebagai budak. Sementara itu, Bani Harits yang selama ini menyimpan dendam kesumat terhadap Hubaib, mendengar berita tertangkapnya Hubaib. Rupanya nama Hubaib telah mereka hafal luar kepala, karena Hubaiblah yang membunuh Harits bin Amir, seorang pemuka Makkah, pada Perang Badar. Maka dengan penuh antusias Hubaib pun mereka beli. Maka jadilah Hubaib bulan-bulanan seluruh anggota Al-Harits. Setiap hari sahabat Ansar yang dikenal bersifat bersih, pemaaf, teguh keimanan dan taat beribadah ini harus menerima siksaan. Hingga suatu hari salah seorang putri keluarga tersebut berteriak terkejut, memberitakan bahwa budak sekaligus tawanan mereka sedang santai dan tenang-tenang memakan buah anggur. Padahal buah tersebut sedang tidak musim di Makkah dan Hubaib pun diikat tangannya dengan rantai besi. Keluarga Al-Harits menakut-nakuti Hubaib, bahwa saudara sekaligus sahabatnya, Zaid yang juga dibeli keluarga Makkah lainnya, telah dieksekusi. Ia telah dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari lubang dubur hingga tembus ke dadanya. Namun berita kejam nan sadis ini ternyata tidak berhasil membuat hati Hubaib ketakutan apalagi berpaling dari keimanannya. Sebaliknya, hal ini justru membuat dirinya lebih pasrah terhadap ketentuannya. Akhirnya keluarga Al-Harits pun putus asa. Mereka memutuskan untuk segera mengeksekusi tawanan yang tegar itu. Namun sebelum eksekusi dijalankan, Hubaib memohon agar diperbolehkan melakukan salat terlebih dahulu. Maka Hubaib mendirikan salat 2 rakaat. Usai salat, Hubaib menoleh kepada para algojo yang mengawasinya sambil berkata, "Seandainya bukan karena dikira takut mati, maka aku akan menambah jumlah rakaat salatku." Inilah salat sunnah pertama yang dilakukan seorang muslim ketika akan menghadapi kematian. Kemudian Hubaib melantunkan sebait syair, "Mati bagiku tak menjadi masalah, asalkan dalam ridha dan rahmat Allah. Dengan jalan apapun kematian itu terjadi, asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi, ku berserah kepadanya, sesuai dengan takdir dan kehendaknya." Setelah itu, Hubaib pun disalib pada sebuah tiang. Lalu tanpa sedikit pun rasa belas kasih, pasukan pemanah menghujaninya dengan anak panah. Dalam keadaan demikian, seorang pemuka Quraisy menghampirinya dan berkata, "Sukakah engkau bila Muhammad menggantikanmu sementara kau sehat walafiat bersama keluargamu?" "Demi Allah," jawab Hubaib, "tak sudi aku bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah terkena musibah walau oleh sepotong duri. Demi Allah, belum pernah aku melihat manusia lain, seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad," kata Abu Sufyan suatu hari, mengenai para sahabat Rasulullah. Maka tanpa ampun lagi, pedang sang algojo pun menghabisi Hubaib. Namun sebelum ruhnya meninggalkan raga, Hubaib sempat berucap, "Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasulmu, maka mohon disampaikan pula kepadanya esok, tindakan orang-orang itu terhadap kami." Setelah itu orang-orang musyrik meninggalkan tubuh Hubaib dalam keadaan tetap tersalib di tiangnya.
Sementara burung-burung nazar yang sejak tadi berputar-putar menanti mangsanya, tiba-tiba juga meninggalkannya. Rupanya Sang Halik tidak ridha hambanya yang taat itu menjadi mangsa burung-burung pemakan bangkai. Demikian pula doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada sang pemilik dalam keadaan pasrah dan ridha pada ketetapannya. Tampak jelas bahwa Sang Halik tidak tega menolaknya. Itu sebabnya, Rasulullah yang ketika itu berada di Madinah secara mendadak mengutus Mikdad bin Amr dan Zubair bin Awam untuk segera menyusul ke tempat Khubayb disalib. Padahal ketika itu tak seorang pun orang Madinah yang mengetahui peristiwa nahas tersebut. Setiba di tempat yang dimaksud, Khubayb telah tiada. Senyum kedamaian tergurat di wajahnya. Dengan menahan kedukaan yang mendalam, kedua utusan tadi kemudian melepaskan sang mujahid dari tiang salib kemudian membawa dan memakamkannya di suatu tempat yang hingga detik ini tak seorang pun mengetahuinya.